Shalom saudaraku, hari-hari ini kita banyak menyaksikan di dalam berita-berita bahwa Israel melaksanakan serangan udara dan yang akan disusul dengan serangan darat ke Libanon. Saudara, jadi setelah Israel dikatakan tanda kutip ya relatif menang atas Hamas, di mana Hamas sudah tidak lagi berbahaya, gilirannya sekarang Israel berperang melawan Hizbullah. Nah, saudara, Hizbullah itu tinggalnya ada di Libanon Selatan yang terus-menerus memprovokasi dengan tembakan-tembakan bom yang akhirnya dibalas. Nah, pembalasannya cukup mengerikan dan para pengamat di luar negeri maupun dalam negeri semuanya khawatir kalau apa yang terjadi di wilayah Israel dan sekitarnya ini akan menjadi pemicu dari Perang Dunia Ketiga. Nah, saudaraku, banyak yang bertanya apakah Perang Dunia Ketiga akan segera pecah. Nah, kita berdoa jangan sampai ya saudaraku ya, karena bagaimanapun juga kita belajar dari sejarah bahwa perang itu nggak ada bagusnya. Perang itu sangat mengerikan. Namun demikian firman Tuhan juga menegaskan bahwa menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, akan ada banyak perang di sana sini ya. Akan terjadi perang dan perang dan perang. Itu memang sudah ditulis ya, sudah dinubuatkan. Tetapi saya justru ingin berbicara sesuatu yang mungkin membekali kita supaya kita ini memahami, saudaraku, apa yang akan terjadi menurut terang firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Jadi ada satu situasi damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, ini menarik untuk direnungkan saudaraku, bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjelang akan akhir zaman, akan ada satu masa damai dan aman yang membuat banyak orang lengah dan tidak berjaga-jaga. Nah, saya sendiri kalau ditanya apakah perang yang terjadi di negara Israel ini, negara kecil Israel ini, baik melawan Hamas maupun melawan Hizbullah, yang mana kalau Hamas itu otomatis yang kena adalah Palestina, kalau Hizbullah yang kena adalah negara Libanon. Ini apakah perang yang terjadi ini, saudaraku, ini benar-benar akan menjadi pemicu yang akhirnya nanti menjadi pecah perang dunia ketiga, di mana yang lain-lain negara-negara besar, negara-negara yang lain ikut campur tangan dan akhirnya menjadi sana-sini jadi perang yang pemicunya itu justru apa yang terjadi di tanah perjanjian ini. Nah, saudara, saya justru ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa aman dan damai. Tetapi waspadalah, berjaga-jagalah gitu ya. Kalau semuanya damai dan aman, nah itu justru kita harus waspada. Nah, saya menafsirkan, saudara, kalau di beberapa Suara Gembala, beberapa waktu yang lalu, Suara Gembala, saya sampaikan tentang Jared Kushner. Ya, ini kan orang cocokologi, coba lihat sebetulnya siapakah Jared Kushner gitu ya. Saya sampai katakan kalau dia ini bukan calon antikris, dituduh antikris, kasihan juga begitu ya. Tapi saya ingin sampaikan, saudaraku, kemarin saya saksikan
di dalam pidatonya Benjamin Netanyahu di PBB, dia menyinggung tentang Abraham Accords. Jadi Abraham Accord ya kalau di Indonesia kan. Artinya perjanjian, kesepakatan Abraham. Nah, inisiator dari perjanjian Abraham atau Abraham Accord itu adalah Jared Kushner, saudaraku. Ya, jadi ketika dia menjadi pejabat senior Presiden Amerika Serikat yang adalah mertuanya Donald Trump pada era Donald Trump yang lalu, yaitu 2017 sampai 2021 kan, Kushner ini menjadi penasehat senior, saudara. Dan dia ditugaskan khusus untuk masuk ke Timur Tengah dan mencoba membangun akan komunikasi dengan negara-negara Timur Tengah. Kemudian dia membentuk apa yang disebut dengan kesepakatan Abraham atau Abraham Accords ini. Jadi saya bacakan saudaraku ya. Tujuan dari Abraham Accords atau kesepakatan Abraham ini untuk memperbaiki hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Jadi disebut perjanjian Abraham karena baik orang-orang Israel maupun orang-orang Arab ini sama-sama keturunan Abraham gitu ya. Perjanjian Abraham ini akhirnya berhasil, saudaraku, berhasil menyatukan akan beberapa negara yang dilakukan oleh Jared Kushner pada waktu itu. Dia berhasil mengadakan perjanjian normalisasi Israel dan Uni Emirat Arab. Ya kita tahu ya, Jared Kushner sendiri adalah seorang Yahudi. Dan berhasil juga dengan Bahrain pada waktu itu. Nah kemudian disusul ada dua negara yang berikutnya yang ikut serta di dalam perjanjian itu. Ya, ini saya catat di sini saudaraku ya. Yaitu Maroko dan Sudan ya. Jadi Maroko dan Sudan juga ikut dalam perjanjian Abraham ini. Nah, inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh Jared Kushner sementara dia masih menjabat sebagai penasihat senior di pemerintahan mertuanya. Nah, kalau nanti ya ini kita berandai-andai saudaraku. Donald Trump kembali memenangkan akan periode kepemimpinan sebagai presiden di Amerika Serikat yang akan datang. Nanti sebentar lagi akan ada ini ya pilpres saudaraku di Amerika. Dia lawan Kamala Harris saudara ya. Yang kemarin dalam debat dia dianggap kalah ya karena Kamala memang jago sekali. Nah, di situ saudara, saya yakin dia akan tampil lagi sebagai seorang yang punya pengaruh di Amerika dan sekaligus dia seorang Yahudi. Benjamin Netanyahu juga menyebut akan Abraham Accords ini. Jadi kesepakatan Abraham ini nanti akan diperluas. Nah, saya ingin sampaikan saudara ya, tadi selain Maroko dan Sudan itu ada Bahrain dan juga Uni Emirat Arab. Nah, kalau saudara mau tahu, Uni Emirat Arab itu terdiri dari berapa negara, yaitu negara-negara kecil, itu di wilayah Teluk sana, itu terdiri dari 7. Nama-namanya yang saya kenal cuma 2, saudaraku, yaitu Abu Dhabi, ya karena berapa kali kalau kami pergi ke Tanah Suci selalu mampir di airportnya Abu Dhabi. Ini ibu kota dari Emirat terbesar di Uni Emirat Arab. Abu Dhabi juga merupakan pusat pemerintahan dan tempat kedudukan Presiden Uni Emirat Arab. Jadi presidennya ada di Abu Dhabi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah terkenalnya yaitu Dubai. Dubai ini adalah emirat terbesar kedua yang dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan dan pariwisata. Ya, banyak orang yang
kalau sudah ke Tanah Suci pasti mampir ke Dubai untuk melihat bagaimana padang gurun disulap menjadi kota yang sangat modern. Dubai terkenal dengan gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa dan yang belakangan ini bagus-bagus saudaraku ya, infrastrukturnya itu modern dan luar biasa, itu Dubai. Kemudian yang ketiga ini saya nggak tahu nih, namanya adalah Sharjah. Kemudian ada Ajman, ini terkecil di Uni Emirat Arab. Kemudian ada Al-Quwain, ini lebih kecil dan kurang berkembang. Ada Ras Al Khaimah, ini terkenal dengan pegunungan dan pantainya. Ini sekarang jadi tujuan wisata, nanti bisa jadi Dubai kedua nih ya, Ras Al Khaimah. Kemudian Fujairah, satu-satunya emirat yang terletak di sepanjang pantai Teluk Oman. Jadi saudaraku, Uni Emirat Arab ini negara kaya banget. Dan yang terkaya adalah Abu Dhabi. Karena Abu Dhabi menguasai 90% dari kandungan minyak di 7 negara tersebut. Dubai juga kaya karena Dubai ini pandai mengembangkan akan infrastruktur sehingga menjadi tujuan wisata dan tujuan bisnis dari banyak orang-orang di berbagai negara. Ya, jadi mereka bersatu ketika Jared Kushner itu melobi mereka, akhirnya sepakat Uni Emirat Arab ini menormalisasi hubungan dengan Israel. Demikian juga Bahrain, Sudan, dan Maroko. Jadi saudaraku, ini mulai. Dan salah satu strategi yang dipakai pada waktu itu oleh Jared Kushner, yaitu perdamaian dengan negara-negara tersebut. Jadi Israel ya berdamai dengan negara-negara Arab ini, itu jangan membahas tentang Palestina. Dan berhasil. Baru 4, saudaraku, yang 4 negara ya. Yang satu negara dengan 7 negara kecil-kecil. Uni Emirat Arab. Nah, sekarang ini saudaraku ya, Kushner ini begitu piawai di dalam melobi. Sekarang yang sudah bersahabat dengan Israel kan jelas Mesir sudah tidak bermusuhan dengan Israel meskipun banyak ketidaksetujuan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Kemudian Yordania juga sudah tidak bermusuhan dengan Israel. Tinggal Libanon. Libanon ini pun terdiri dari banyak fraksi. Jadi repot saudaraku, yang nyerang Israel itu bukan representasi dari pemerintahan resmi Libanon. Itu adalah representasi dari Hezbollah. Jadi seperti inilah carut-marut yang terjadi di negara Israel yang kecil, tetapi kita tahu pusat sejarah itu nanti akan ditentukan oleh negara tersebut. Sejarah akhir zaman itu nanti akan ditentukan di situ. Jadi amati saudaraku apa yang terjadi. Kalau kembali pada pertanyaan apakah semua ini akan memicu Perang Dunia Ketiga, saya kira tidak. Nanti akan ada satu masa damai, dan setelah itu nanti mungkin ya ada kemelut-kemelut, ada ribut-ribut, tegang-tegang, tapi ada satu masa damai, hati-hati. Itu berarti tiba waktunya nanti akan ada apa yang disebut dengan tribulasi, yaitu masa kesulitan besar, masa kesesakan itu. Jadi kita, anak-anak Tuhan, melekatlah kepada Dia. Kalau tahun-tahun ini kita mendekati akan masa resesi global, ya akan adanya perang-perang, karena pasca COVID-19, ya pasca pandemi, dilanjutkan dengan perang di Ukraina yang belum selesai, kemudian disusul dengan serangan Hamas atas Israel yang mengakibatkan perang yang tidak selesai-selesai, ini hampir setahun saudaraku ya. Nanti Oktober tanggal 7 ya. Oktober atau November ya? Oktober ya, tanggal 7. Itu sudah setahun perangnya dengan di Gaza dan di
ini apa. Terus pokoknya di mana ada Hamas, di situ Israel akan menghancurkan tempat-tempat itu. Nah, sekarang gilirannya Hezbollah. Sementara kemarin sempat konflik dengan Iran. Ya, ada serangan Iran yang nembakkan bom. Jadi, saudaraku, ini tanah perjanjian memang sedang berbunyi, lonceng yang menjadi lonceng zaman yang sedang berdentang. Mari kita perhatikan dengan seksama, dengan hati-hati. Kembali ke Jared Kushner, saudaraku. Ini kan dulu sudah saya singgung ya. Jared Kushner ini siapa? Kita semua sudah belajar di Suara Gembala yang lalu. Tapi apakah perannya itu nanti akan jadi signifikan atau tidak? Wait and see, saudaraku. Tergantung mertuanya juga ya. Kalau mertuanya jadi presiden, pasti dia akan tampil membawa damai, saudaraku. Kalau ada damai, ada baik-baik saja, ya ada damai dan aman, ya kita harus waspada. Itu aja, itu peringatan firman yang tadi kita baca. Tuhan Yesus memberkati.